Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Asatidzah, Ibu, Bapak, wali santri, siswa-siswi SD Muhammadiyah Wringinanom yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Tahun ini 1443 Hijriah, kita masih bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Salawat salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabiullah Muhammad SAW, penunjuk pada jalan yang lurus yaitu ad-dinul Islam, jalan Allah yang akan mengantarkan kita semuanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah insyaallah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah. Yuftahu fihi abwabul jannah. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Wa yughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Faman khurima khairaha faqad khurima. Rawahu Ahmad. Yang artinya, Qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh barokah. Kalau Allah menyampaikan dalam Al-Quran terkait dengan bulan Ramadan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yaitu bulan di mana bulan itu Allah menurunkan Al-Quran. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut, telah datang kepada kita bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barokah itu adalah kebaikan yang berlipat ganda, kebaikan yang tiada habis, kebaikan yang terus-menerus, maka kebaikan bulan Ramadan tidak terbatas. Insya Allah bukan hanya orang Muslim yang bisa menikmati Ramadan ini, orang-orang non-Muslim pun, para pedagang juga menikmati kedatangan bulan Ramadan. Mereka menikmati euforia di mana toko-toko mereka juga banyak dibelanjai oleh orang-orang Muslim. Maka barokah Ramadan bukan hanya dari sisi ukhrawi, bukan hanya dari sisi akhiratnya, dunia pun dibarokai oleh Allah, karena insya Allah banyak orang yang bisa merasakan barokah bulan Ramadan ini. Kemudian dilanjutkan pada kelanjutan hadis, Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan pada kalian untuk berpuasa pada bulan ini. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian puasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, kalau kita memperhatikan seruan pada ayat tersebut khusus bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman saja yang bisa menyambut sambutan seruan untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini. Sehingga jangan kaget kalau ibu bapak hadirin kemudian perhatikan banyak orang di jalan-jalan, di pinggir-pinggir warung, ya mereka dengan enak saja makan, enak saja mereka minum,
Ya memang karena seruan Ramadan ini, puasa ini hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang dalam hatinya tidak ada keimanan, mereka tidak akan mungkin bisa menyambut seruan yang baik ini karena mereka tidak ada keinginan untuk bisa memenuhi panggilan Allah karena tidak ada iman di dalam hatinya. Oleh karena itulah bersyukur bagi kita semuanya kalau pada bulan Ramadan yang bulan itu diwajibkan kita berpuasa, kita bisa menjalankan puasa. Bahkan Rasulullah menyampaikan man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan harapan mendapat pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadirin rahimakumullah, hadis tersebut menyampaikan bahwa Allah mewajibkan pada kita semuanya orang-orang yang beriman untuk berpuasa pada bulan ini yaitu bulan Ramadan. Yuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang kebaikan, peluang untuk meraup pahala diberikan kesempatan seluas-luasnya sehingga kita bisa banyak melakukan amal soleh, baik membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan sholat, dengan ibadah-ibadah lain, baik ibadah yang mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, yang intinya semuanya bisa menjadi penambah pundi-pundi pahala kebaikan kita semuanya. Oleh karena itulah peluang ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu sementara kita tidak mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sudah saatnya kita semuanya untuk meningkatkan semangat kita, untuk meningkatkan kualitas iman kita dengan meningkatkan amal soleh kita semuanya, dengan harapan kita tidak akan menjadi orang-orang yang penuh penyesalan saat Ramadan telah berakhir. Dilanjutkan pada hadis tersebut, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada Ramadan ini Allah menutup rapat-rapat pintu neraka jahim. Ini artinya apa? Karena besarnya limpahan pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah untuk kita orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman akan beramai-ramai dengan beryuforia, mereka akan menyambut datangnya limpahan barokah tersebut sehingga tidak terfikirkan lagi bagaimana dia melakukan kejelekan-kejelekan yang sebenarnya itu merupakan peluang untuk masuknya ke dalam neraka Allah. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, karena Allah membuka pintu surga dengan selebar-lebarnya, berarti kesempatan berbuat baik dibuka lebar-lebar oleh Allah, malah kita sambut seruan tersebut dengan maksimalkan amal soleh kita, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga kita tidak terfikirkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berpikir untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwallu fihi syayatin, pada bulan ini Allah membelenggu setan-setan. Artinya apa? Karena orang-orang yang beriman berpacu dalam kebaikan dengan meningkatkan ibadah, baik kuantitas maupun kualitasnya, maka setiap orang yang beriman akan maksimalkan dirinya untuk membaca Al-Quran, maksimalkan dirinya untuk zikir, memaksimalkan dirinya untuk berdoa, untuk beristighfar, untuk bersolawat, untuk berbanyak qiyamul lail pada bulan Ramadan ini, sehingga tidak ada celah bagi setan untuk masuk ke dalam pribadi orang yang beriman karena sudah dikunci rapat dengan amal soleh yang dilakukan sebagai pemicu dan pemacu jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Allah menyampaikan dalam surat Al-Qadr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah, luar biasa. Tawaran yang begitu indah Allah tawarkan bagi kita semuanya orang-orang yang menunaikan ibadah siam Ramadan pada tahun ini, bahwa Lailatul Qadar yaitu malam di mana tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Para malaikat turun, malaikat Jibril juga turun ke langit dunia
untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala karena izin Allah Subhanahu wa taala min kulli amr, untuk memenuhi, untuk mengabulkan hajat manusia apapun kebutuhan kebaikan yang diharapkan apapun diinginkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar ini Allah menurunkan kesejahteraan, keselamatan sampai terbitnya fajar. Oleh karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk senantiasa beriktikaf di masjid di 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan harapan supaya salah satu dari malam di mana kita iktikaf di dalamnya itu adalah Lailatul Qadar. Maka Rasulullah mengajak kita semuanya supaya kita mendapatkan ampunan pada akhir Ramadan, Lailatul Qadar, kita perbanyak doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang zat yang maha memaafkan. Engkau senang memaafkan ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami. Inilah tuntunan Rasulullah yang kita amalkan. Insya Allah bila kita mau mengamalkan tuntunan tersebut, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bacaan Al-Quran yang kita baca satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Zikir kita, doa kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita pada malam itu akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada kita melakukan amalan 1000 bulan ketika tidak berada pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan tahun ini benar-benar marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan lewatkan 10 hari terakhir ini hanya dengan ngabuburit atau dengan belanja mencari kebutuhan hari raya Idul Fitri. Karena pada malam ini, 10 malam terakhir ini, Allah menyiapkan satu malam khusus yang sangat istimewa yaitu Lailatul Qadar. Oleh karena itulah, maka Rasulullah menyampaikan bahwa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Pada malam ini, pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yaitu Lailatul Qadar. Faman khurima khairaha faqad khurima. Tapi Rasulullah mengingatkan barang siapa yang diharamkan kebaikan bulan Ramadan ini, maka sungguh-sungguh mereka benar-benar diharamkan kebaikan pada dirinya. Kenapa? Mereka orang yang punya iman tapi tidak menyambut seruan Allah untuk berpuasa, untuk maksimalkan ibadah dengan ibadah-ibadah yang lebih baik, tapi biasa menjalani hari-hari 10 malam terakhir ini dengan amalan-amalan yang biasa-biasa saja. Sehingga yang didapatkan adalah penyesalan. Rasulullah SAW suatu ketika beliau naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke mimbar itulah beliau berkata amin, amin, amin 3 kali. Setelah beliau menyelesaikan khutbahnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah gerangan yang menjadikan engkau berkata amin, amin, amin tersebut? Rasulullah menyampaikan bahwa itu tadi Jibril datang kepadaku. Jibril mengatakan, sungguh celaka umatmu Muhammad yang dia mendapati bulan Ramadan, dia berpuasa Ramadan, tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Mereka siam Ramadan, mereka juga berlapar-lapar, mereka juga berdahaga, tetapi tidak bisa mempuasakan mulutnya, tidak bisa mempuasakan tangannya dari berkata atau berucap atau mengatakan kalimat-kalimat yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang lisan ini tidak bertulang, maka begitu mudah digerakkan, sehingga ketika lisan ini begitu mudah digerakkan, bagaimana kita mengontrol hati kita, menjadikan kontrol atas ucapan lisan, itulah yang paling penting. Karena sepatah kata yang baik akan mendapatkan kebaikan, sebaliknya kata-kata yang tidak baik juga akan mendapatkan balasan. Karena Allah telah menyiapkan bagi kita semuanya, setiap umat manusia, malaikat yang senantiasa mengawasi dan menjaga. Allah sampaikan dalam surat Qaf, yaitu bahwa setiap manusia idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qaid ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ketika dua malaikat senantiasa berada bersama kita, duduk di sebelah kanan dan kiri kita, di sebelah kanan dan kiri kita, sehingga mayal fidu mingkaulin tidaklah satu patah kata keluar kecuali diawasi dan dicatat oleh malaikat. Sehingga dengan orang-orang yang kerugi pada bulan Ramadan ini adalah mereka orang-orang yang berpuasa
Mereka orang-orang yang menahan lapar, menahan dahaga, tapi tidak mempuasakan mulutnya dari melakukan ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berpuasa tapi tidak bisa mempuasakan tangannya dari menuliskan kata-kata yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan sampai kita sudah berpuasa berlapar-lapar, kita juga haus, kita juga merasakan kesengsaraan berpuasa tapi tidak dapat mengampuni dosa-dosa kita karena puasa kita telah rusak. Apa apa manfaatnya kalau kita punya penghapus sementara penghapus itu rusak maka tidak akan bisa dimanfaatkan. Sama dengan ketika kita punya mobil tapi mobil itu rusak juga tidak akan bisa dimanfaatkan. Punya alat apapun ketika alat itu rusak juga tidak bisa dimanfaatkan. Sama dengan puasa. Ada puasa tapi puasanya rusak maka puasa tidak akan mampu menjadikan dirinya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa selama 1 tahun. Karena Rasulullah sudah menyampaikan man soma Ramadhanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan pahala dari Allah, dihapuskan, diampuni dosa-dosanya selama 1 tahun. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, semoga puasa kita tahun ini semakin berkualitas, semoga puasa kita tahun ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun, sehingga kemudian kita bisa lanjutkan hari-hari kita dengan catatan-catatan kebaikan. Kita hapuskan dosa-dosa kita dengan amal soleh yang kita lakukan setiap saat, setiap hari dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itulah jangan bosan untuk mempelajari Al-Quran, jangan bosan untuk mempelajari Al-Hadis, karena Al-Quran dan hadis inilah yang akan menjadikan kita semuanya selamat, sukses di dunia maupun di akhirat. Sedangkan sukses itu Allah menyampaikan rumusannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, marilah senantiasa kita nikmati puasa kita dengan meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, doa kita, semuanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang kita lakukan selama Ramadan ini menjadi penghapus dosa-dosa kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, kiranya demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.